Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin amma ba'd. Sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini masih melanjutkan video yang kemarin saya upload, yaitu tentang hukum umroh di kalangan ulama 4 madhab. Langsung saja, waqala Malikun wa Abu Hanifata annaha sunatun fil umuri wa hiya ar-riwayatu atsaniyatu an Ahmada kama fil Mughni li Ibni Qudamah. Wa istadalu bi hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni anil umrati awajibatun hiya. Faqala la wa anta tamira khairun laka wa fi riwayatin aula laka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wal Baihaqi wa ghairuhum. Wa bi haditsin al hajju jihadun wal umratu tatawwu'an. Wa ajaba al mujibuna lil umrati an su'alil a'rabi bi annahu haditsun dhaifun wa tashihu Tirmidzi lahu mardudun li anna fi isnadihi Al-Hajjaj bin Artah wa aktsaru ahlil hadithi ala tad'ifihi wa qala Ibnu Hajar fi talkhis kama fi adwa'il bayan wa fi tasqifihi nad'arun katsirun min ajlil hajjaj fa innal aktsara ala tad'ifihi wal ittifaqa ala annahu mudallisun wa qala Nawawi yambaghi ala yakhtaru bi kalami Tirmidzi fi tasqifihi fa innahu ittafaqa al-hufadhu ala tad'ifihi wa ajabu an haditsin al-hajju jihadun wal umratu tatawwu'an bi annahu ruwiya bi asanida la yasihhu minha syai'un. Qala Ibnu Hajar fi talkhis kama fi adwa'il bayan ba'da dzikri asanidihi wa la yasihhu min dzalika syai'un. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya riwayat tentang umroh itu adalah sunnah dalam berbagai hal sekali seumur hidup. Dan itu adalah riwayat yang kedua dari riwayat Imam Ahmad, seperti dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dan mereka mengutip sebagai dalil pada hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang umroh, apakah umroh itu wajib? Beliau pun menjawab, tidak, dan bahwa jika kamu menunaikan umroh, itu lebih baik bagimu. Dan dalam sebuah riwayat, itu lebih utama bagimu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain selain mereka. Dan dengan hadis haji adalah jihad dan umroh adalah kesukarelaan. Orang-orang yang mewajibkan umroh pun menjawab pertanyaan orang Badui tersebut bahwa sesungguhnya itu adalah hadis yang dhaif dan keabsahan atau kesahihan Imam Tirmidzi tentangnya ditolak. Karena dalam sanadnya ada Al-Hajjaj bin Artah dan sebagian besar ulama ahli hadis menganggapnya dhaif. Dan Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Talkhis seperti dalam kitab Adwa'ul Bayan, banyak pertimbangan dalam keabsahannya mengenai Al-Hajjaj, maka sesungguhnya sebagian besar orang yang mendukung umroh wajib menyatakan itu adalah dhaif. Dan ada kesepakatan bahwa dia adalah seorang mudallis, yaitu seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan suatu hadis yang sebenarnya punya cacat atau bermasalah dalam sanad. Lalu cacat itu dia sembunyikan dengan sedemikian rupa supaya orang lain mengira hadis yang dia riwayatkan itu sebagai hadis sahih. Imam An-Nawawi mengatakan sebaiknya dia tidaklah tertutupi atau istilah kasarnya tertipu dengan perkataan Imam Tirmidzi dalam mensahihkannya
karena semua ahli hufat atau penghafal hadis sepakat atas kedhaifannya. Dan mereka menjawab tentang hadis tersebut, haji adalah jihad dan umroh adalah ibadah tatawu atau kesukarelaan. Bahwa sesungguhnya hadis itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang tidak ada satupun yang sahih darinya. Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Talkhis, seperti dalam kitab Adwa al-Bayan, setelah menyebutkan sanad-sanadnya, tidak ada satupun dari hal tersebut yang sahih. Wa ajaba mukhalifuhum an ayatin wa atimul hajja wal umrata lillah bi annaha li wujubi itmamil umrati ba'da syuru'i fiha min ghairi ta'arudin ila hukmi ibtida'i fi'liha wa ajabu an hadithin al hajju wal umratu fariyadatani ila akhirih al hadith wa bi anna fi isnadihi Ismaila bin Muslim al-Maki wa huwa dha'ifun la yahtaju bihi wa ajabu amma ja'a fi hadithi su'ali Jibril wa anta hujja wa ta'tamira bi anna riwayati athabitati au athabitata fi sahihi Muslim wa ghairihi laisa fiha dzikrul umrati. Qala sahibul atwa rahimahullahu ta'ala wa qad yujabu an hadha bi anna ziyadatal uduli maqbulatun. Dan mereka orang-orang yang berbeda pendapat pun menjawab tentang ayat dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Bahwa sesungguhnya ayat tersebut supaya wajib menyempurnakan umroh setelah memulainya atau mensyariatkan tanpa dikenai pada hukum untuk memulai melakukannya. Dan mereka juga menjawab tentang hadis haji dan umroh keduanya adalah fardu. Dan bahwasanya di dalam sanadnya itu ada Ismail bin Muslim al-Maki dan dia lemah atau dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Dan mereka juga menjawab tentang hadis pertanyaan Jibril dan bahwa kamu menunaikan ibadah haji dan umroh dengan menyatakan bahwa sesungguhnya riwayat Sahih Muslim dan lainnya di dalamnya tidak menyebutkan umroh. Sahibul Atwa atau Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, hal ini dapat dijawab dengan fakta bahwa sesungguhnya menambah udul atau memindah atau memposisikan suatu lafadz ke lafadz yang lain tanpa merubah makna itu dapat diterima. Wa ajabu an hadithi Aisyah radhiyallahu anha bi anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam alaihim jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu bi anna lafdhahu alaihinna laisat sharihatan fil wujubi wa qad tutlaqu ala ma huwa sunnatun muakkadatun wa idza kana muhtamilan li iradatil wujubi was sunnati al muakkadati lazima talabud dalili bi amrin kharijin wa qad dala dalilun kharijun ala wujubil haji walam yadulla dalilun kharijun yajibu ar-ruju'u ilaihi fi wujubil umrati wallahu a'lam. Dan mereka juga menjawab tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka harus melakukan jihad tidak ada peperangan atau jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Bahwa sesungguhnya lafadznya adalah alaihinna, yang mana tidak ada kejelasan dalam kewajiban, maka dapat diterapkan pada apa yang disunah muakkadkan. Dan jika hal itu memungkinkan untuk berharap wajib dan sunnah muakkad, maka harus mencari dalil pada perkara yang kharij, yaitu dalil yang sudah ditakhrij atau dalil yang sudah diketahui kualitas hadis dengan teliti karena hubungannya terkait dengan memenuhi syarat sebagai hujjah. Dan sesungguhnya dalil kharij tersebut menunjukkan atas kewajiban haji dan belum ada dalil kharij yang menunjukkan kewajiban yang merujuk kepada kewajiban haji dalam kewajiban umroh. Wallahu a'lam.